Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Jadi langsung saja. Yang pertama ada CD. Fungsinya mengubah direktori aktif di command prompt. Contoh penggunaannya, CD si user akan mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C. Ya, tampilannya seperti ini ya. Yang kedua ada CLS. Fungsinya membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar, dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Ya, seperti ini. Yang ketiga, CLS tanda tanya. Fungsinya menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Tampilannya seperti ini. Yang keempat ada dir, tanda tanya. Fungsinya menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi garis miring menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nomor 5, ada IP config. Fungsinya menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adapter jaringan yang ada. Ya, tampilannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6, ada IP config all. Fungsinya menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adapter jaringan, seperti alamat MIC, DNS, DHCP, dan lain-lain, untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nomor 7, ada IP config tanda tanya. Fungsinya menampilkan bantuan mengenai perintah IP config, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nomor 8, ada IP config release. Fungsinya melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP yang baru. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nomor 9, ada IP config renew. Fungsinya meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Oke, kita lanjut. Nomor 10, ada IP config display dash. Fungsinya menampilkan change DNS yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di reshuffle ke alamat IP. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di IP 11, ada IP config plus DNS. Fungsinya menghapus change DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain, atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di nomor 12, ada IP config register DNS. Fungsinya mendaftarkan ulang nama host
komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di nomor 13 ada ping. Fungsinya mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut di nomor 14. Ada netstat. Fungsinya menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi, TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut di nomor 15. Ada tracer. Fungsinya menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Traceroute ini mengidentifikasi setiap hub atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Oke, kita lanjut di nomor 16. Ada ping. Fungsinya kombinasi dari perintah ping dan tracer. Ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hub dalam rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di nomor 17 ada NS-lookup. Fungsinya digunakan untuk melakukan pencarian DNS dengan perintah ini. Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut di nomor 18 ada NES. Fungsinya utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Contohnya seperti ini. Oke, lanjut di nomor 19 ada router. Fungsinya menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Tampilannya seperti ini. Oke, lanjut di nomor 20 ada net. Fungsinya merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net user untuk menghubungkan drive jaringan, net user atau net share, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ya.
Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.